Ya. Maaf saya ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat datang di acara Dialog di Ikatan Arsitek Indonesia Banten. Perkenalkan, nama saya Mufida. Saya akan menjadi pembawa acara kalian pada sore hari ini. Pada kesempatan kali ini, Ikatan Arsitek Indonesia Banten menghadirkan serial dialog yang akan menemani Sabtu sore Anda semua. Pembahasan pada hari ini adalah tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Arsitek. Dengan moderator Tatiana selaku pengurus IAI Banten dan Ariko Andika Bina selaku Sekjen IAI Nasional. Acara ini akan ditampilkan live pada YouTube IAI Banten. Bagi yang ketinggalan acara-acara IAI Banten terdahulu, juga ingin nonton acara IAI Banten yang lainnya, bisa langsung kunjungi ke channel YouTube IAI Banten. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib acara webinar hari ini. Yang pertama, silakan menyesuaikan nama lengkap pada profil Zoom Anda saat ini dengan nama pendaftaran di awal ketika mengisi form registrasi. Kedua, selalu mematikan mikrofon Anda pada Zoom selama acara berlangsung. Ketiga, semua peserta di Zoom dimohon untuk menampilkan diri di kamera selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi di media sosial IAI Banten. Yang keempat, mohon pantau chatboard Zoom dan chat live YouTube IAI Banten karena akan ada link presensi acara yang akan diberikan. Silahkan kepada peserta mengisi form di link tersebut untuk mendapatkan sertifikat. Yang kelima, silahkan men-capture diri sebagai bentuk kehadiran Anda pada Zoom atau YouTube. Yang keenam, bila ada kendala teknis dan pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi nomor official IAI Banten yaitu di 0821 1281 3745 atau mengirimkan email ke iai-daerahbanten@gmail.com. Yang ketujuh, selama kegiatan ini berlangsung, kami juga live streaming di YouTube IAI Banten sehingga rekan-rekan yang di luar Zoom dapat juga mengikuti dan dapat dilihat kembali jika diperlukan. Yang kedelapan, peserta dilarang merekam dan menyebarluaskan live YouTube IAI Banten ke YouTube pribadi atau ke platform online lainnya tanpa izin dari pihak IAI Banten. Selanjutnya saya akan menjelaskan tata aturan mengajukan pertanyaan. Yang pertama, mengajukan raise hand yang terdapat di bagian partisipan pada layar Zoom Anda. Sedangkan untuk para peserta di YouTube, silakan ketik pertanyaannya di live chat YouTube IAI Banten pada saat sesi pertanyaan dibuka oleh moderator. Kedua, satu peserta dipersilahkan mengajukan satu kalimat tanya. Peserta dibatasi 3 pertanyaan per sesi. Ketiga, peserta dapat memulai mengajukan pertanyaan setelah dipersilahkan berbicara oleh moderator. Demikian tata aturan yang telah dibacakan. Harap untuk dipahami bersama. Saya mewakili segenap pengurus IAI Banten mengajak untuk bersama-sama kita hening sejenak, berdoa bagi kondisi tanah air kita agar cepat terbebas dari pandemi, supaya kita semua dapat beraktivitas dan beradaptasi dengan keadaan ini. Dan juga bersyukur atas kesempatan hari ini kita masih bisa bekerja dari rumah, sebab masih banyak saudara-saudara kita yang masih harus bekerja di luar rumah. Hening dimulai. Hening selesai. Selanjutnya kita akan langsung masuk ke acara dialog. Langsung saja kita sapa moderator kita yaitu Tatiana. Kepada Tatiana dipersilahkan untuk memandu acara dialog kali ini hingga pukul 17.30 sore ini. Oke, makasih Mufida. Perkenalkan, nama saya Tatiana. Kali ini saya akan memperkenalkan pembicara kita yaitu Pak Riko Andika Bina sebagai Sekjen IAI Nasional. Beliau akan membahas tentang UU Cipta Kerja dan keterkaitannya dengan profesi kita, Undang-Undang Arsitek.
mungkin kenapa dipilih Pak Riko, karena Pak Riko turut mengawal PU dalam pembentukan peraturan pemerintah, karena peraturan pemerintah merupakan salah satu aspek penting yang mungkin terdampak, saya nggak tahu, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Riko ya, terdampak di UU Arsitek sebagai adanya perubahan dari UU Cipta Kerja. Tapi mungkin pembahasan tentang, lagi-lagi tentang UU Cipta Kerja dan UU Arsitek ini mungkin agak bisa jadi sangat panjang, cuman kali ini yang lebih difokuskan mungkin dampaknya terhadap profesi ya. Saya nggak tahu apakah pendidikan atau magang pun juga terdampak. Nah, saya masih belum tahu, mungkin nanti akan dipaparkan oleh Pak Ariko. Maka dari itu, saya persilahkan ya Pak Ariko untuk di-share dan diceritakan tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Arsitek. Terima kasih. Baik, Mbak Tatiana, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan teman-teman IAI Banten. Terima kasih untuk Ketua Pak Pierre, juga jajaran pengurus IAI Banten yang menyediakan kesempatan dan juga menyediakan kesempatan dan ruang untuk kita berdiskusi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Memang Undang-Undang Cipta Kerja ini menyangkut banyak hal ya, karena ada jika saya tidak salah itu 74 undang-undang yang terdampak gitu ya, yang kemudian diubah atau ya ada pengaturan baru yang kemudian diatur dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Tentu di luar sana ada beragam respon dan reaksi gitu. Saya mungkin tidak akan menyampaikan sikap IAI terkait dengan itu gitu ya. Saya rasa itu menjadi hak konstitusional setiap warga negara untuk menyampaikan pendapatnya. Tapi mungkin yang perlu kita cermati, kita bersama-sama IAI, bersama-sama semua gitu ya, dengan semua arsitek, kita harus mencermati dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Arsitek. Jadi kalau boleh mungkin di awal nanti saya mulainya justru tidak hanya pada Undang-Undang Arsitek, tapi yang beberapa yang terkait dengan profesi kita. Ada Undang-Undang Bangunan Gedung juga yang terdampak sebenarnya. Ada Undang-Undang Jasa Konstruksi, tapi Jasa Konstruksi tidak saya akan bahas lebih lanjut, nanti mungkin saya sampaikan. Tapi bangunan gedung mungkin satu dua hal mungkin saya sampaikan. Sekedar sesuai dengan perkenalan yang tadi disampaikan Mbak Tatiana selaku moderator, sebenarnya sesuai dengan amanah Undang-Undang 6 2017 ketika 2017 ketok palu, maka mengamanahkan dua pengaturan di bawahnya, yaitu peraturan pemerintah dan peraturan menteri. Nah, sebenarnya saya termasuk yang dilibatkan dalam menyusun peraturan pemerintah untuk Undang-Undang 6 2017. Yang draftnya sudah rampung di 2018, 2019 itu prosesnya PAK. PAK itu namanya panitia antar kementerian, jadi harmonisasi, karena kan kalau peraturan pemerintah maka dia berlaku lintas kementerian, berlaku ke seluruh Indonesia, jadi tidak sektoral gitu ya. Sedangkan peraturan menteri menjadi sangat sektoral, berlaku pada sektornya gitu, pada kementerian yang diatur. Nah, 2018 draftnya selesai, 2019 kita sudah mulai harmonisasi dan PAK, sudah melibatkan banyak sekali kementerian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kumham, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Pendidikan, dan yang lain-lain gitu ya. Jadi maka disebutnya panitia antar kementerian. Jadi yang diundang KL ya, istilahnya di pemerintah itu KL, kementerian dan lembaga itu ya, diundang. Sehingga saya Pak Pierre juga dalam beberapa kesempatan juga turut serta hadir dan mengawal proses penyusunan PP ini. Nah, memang kemudian 2019 pertengahan mulailah muncul Omnibus Law ini, gitu ya. Waktu
waktu itu masih disebutnya Omnibus Law ya. Jadi dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Nanti saya masuk ke undang-undang arsiteknya. Tapi secara kronologis justru IAI diundang belum pada undang-undang arsiteknya terlebih dahulu. Yang mengundang adalah Kementerian Kemenko Perekonomian. Jadi Kementerian Koordinator Perekonomian. Nah, ini diawali dengan terkait dengan Undang-Undang BG dan IMB. IMB adalah amanah dari Undang-Undang BG gitu ya. Undang-Undang Bangunan Gedung, Undang-Undang 28/2002. Nah, yang jadi ya tentu memang sudah semenjak tahun lalu sebenarnya muncul wacana untuk menghapuskan IMB. Makanya kemudian IAI termasuk yang diundang. Nah, mungkin ini diagram sederhana gitu ya, yang saat lalu disampaikan sebagai perbandingan gitu ya, bagaimana kemudahan usaha di negara-negara tetangga, makin kecil angkanya makin mudah gitu ya. Jadi kalau Malaysia dianggap 9, Singapura 9, Jakarta 18, Jakarta dianggap langkahnya terlalu banyak. Nah, ini ya pertemuan pertama sebenarnya dengan Kemenko Perekonomian yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa pertemuan lain dengan Kemenko Perekonomian dan bersama dengan PU. Sebelum pertemuan setelah pertemuan ini di sela pertemuannya lain sebenarnya ada banyak sekali pertemuan yang kemudian dan itu kementeriannya beragam gitu ya, termasuk Kementerian ATR BPN, Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional, yang memunculkan wacana di mana IMB dihilangkan saja, masuk nanti ke RDTR gitu. Nah, ini kami sebenarnya tidak setuju karena RDTR objek pengaturannya itu ruang, sedangkan IMB itu objek pengaturannya itu bangunan. Jadi ini tidak ya berbeda gitu ya. Jadi memang yang paling sering mewacanakan menghapus IMB ya tentu dari Kementerian Perekonomian ya gitu. Tapi kemudian ATR BPN yang paling sering. Teman-teman PU sebenarnya lebih netral gitu ya, lebih kemudian mencoba mendudukkan persoalan. Nah, yang menarik sebenarnya kalau rekan-rekan lihat seolah-olah Singapura itu simple gitu ya, langkah untuk mendapatkan perizinannya. Padahal menurut saya ini tidak informasi yang mungkin kurang pas karena langkah yang diberikan ini sebenarnya izin untuk warehouse dan warehouse-nya itu seperti prototype standar. Makanya kemudian izinnya pendek. Alhamdulillah sebenarnya IAI kan punya perwakilan Singapura, jadi kita langsung bisa cepat koordinasi dan kontak teman-teman Singapura. Dalam pertemuan itu kita juga melibatkan teman-teman Singapura, karena sebagai perbandingan aja, sebenarnya ini proses perizinan di Singapura, yang menurut teman-teman Singapura pun kami pening sendiri. Bahkan teman-teman Singapura tuh sempat ada satu seat gitu ya. Nanti mungkin kapan teman-teman IAI Banten bisa mengundang Mas Salam Maulana dan atau teman-teman Singapura yang lain, yang dia punya seat bagaimana kemudian bukan trik tapi seat yang bagaimana kemudian bisa mengurus perizinan IMB di Singapura dengan mudah. Dari seat ini yang sebenarnya ruwet sekali gitu ya. Sebenarnya Jakarta jadi lebih simple karena setiap tahapan di Singapura itu diajukan di pintu yang berbeda. Jadi kalau terkait sama fire safety nanti minta izin ke fire department. Kalau terkait sama nanti resapan nanti minta izin ke landscape authority. Nanti kalau terkait sama tata ruang minta izin ke URA, baru kemudian nanti akhirnya si building and construction authority yang ngeluarin. Jadi masing-masing pintunya harus disamperin. Sedangkan di Indonesia sebenarnya lebih mudah karena udah masuk ke PTSP. Sekedar perbandingan ya teman-teman. Jadi ini saya balik lagi. Kalau yang dilihat, coba lihat kolom atasnya. Perbandingan itu Malaysia, Singapura, dan Jakarta.
Jadi dua yang di kiri itu negara, yang satu kota. To be specific sebenarnya Jakarta. Gitu ya. Karena Jakarta yang mungkin punya pengaturan lebih tertib dibanding banyak kota-kota yang lain. Termasuk mungkin beberapa kota di Banten gitu ya. Tangsel mulai mengatur, sudah ada TABG-nya, sudah berjalan beberapa tahun, sudah mulai lebih tertata gitu ya. Tapi Jakarta sudah mulai dari 70-an gitu. Dimulai dari kemudian ada tim penasihat keindahan kota, kemudian rubah namanya DTPAK, kemudian sekarang menjadi TABG. Nah, dalam diskusi ini sebenarnya kami menolak menghilangkan IMB dan juga keberatan penghapusan TABG karena kita rasa penting. Nah, akhirnya tentu kita dalam diskusi ini pemerintah cukup terbuka sampai kemudian karena memang sudah kadung disebutkan IMB akan dihapus, maka kemudian nomenklaturnya dirubah. Yang dahulu namanya IMB kemudian menjadi persetujuan bangunan gedung. Yang dahulu namanya TABG kemudian nanti akan disebut menjadi TPA, tim penilai ahli gitu ya. Jadi prinsipnya ya tetap bisa dinilai, tapi nanti bisnis plan-nya mungkin akan diatur di PP. Selanjutnya memang IAI tidak dilibatkan lebih lanjut dalam pembahasan terkait dengan Undang-Undang Bangunan Gedung, terkait dengan BG gitu. Walaupun kami berupaya mencari saluran agar kita bisa menyampaikan sumbang saran, namun justru sebenarnya mengingat waktu ya ini semua dikejar gitu ya, dikejar dalam waktu yang pendek. Mengingat waktu maka kemudian IAI diminta ya udah fokus saja di Undang-Undang Arsitek. Jadi ya kemudian kita fokus di sini gitu. Jadi IAI lebih banyak di sini sebenarnya teman-teman. Yang terkait bangunan gedung sebenarnya kita hanya di awal sampai kemudian sampai dengan bisnis prosesnya gitu ya, terkait dengan persetujuan bangunan gedung dan tim penilai ahli. Mudah-mudahan di PP yang dikelola itu masih sesuai dengan yang kami bahas bersama-sama di awal. Terus terang saya nggak ke Kemenko, kemudian draft itu juga yang masuk ke DPR. Dalam pembahasan di DPR itu cuma 1 hari, sempat tautannya saya sampaikan di grup pembahasan di DPR itu agar bisa diperhatikan. Kita juga tentu ya IAI ikut, kemudian dalam penyusunan PP-nya IAI terlibat gitu. Jadi ini bahkan penyusunan PP-nya itu maraton terus-menerus dari pagi sampai tengah malam, dan itu 7 hari seminggu gitu, dan jadwalnya bisa kurang lebih ajaib. Mungkin saya sampaikan secara garis besar ya, apa-apa saja yang berubah di Undang-Undang 6, nanti mungkin saya sampaikan kilasan garis besar saja bagaimana kemudian PP kita akan mengatur. Mungkin juga nanti ada beberapa informasi tambahan yang saya sampaikan sepanjang paparan ini. Jadi ya perubahannya sebenarnya disebutkan ya. Jadi Undang-Undang 11 2020 Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan di pasal 25 bahwa ada perubahan penyesuaian pada Undang-Undang 6 tahun 2017 tentang arsitek. Maka saya biar agak ringkas gitu ya, biar nggak terlalu banyak dan mudah dipahami, maka kemudian saya ambil poin-poin yang dirubahnya saja. Pada pasal 1 Undang-Undang 6 itu ada perubahan, di mana dalam Undang-Undang Cipta Kerja disebutkan ketentuan pasal 1 angka 3 diubah serta disisipkan 1 angka, yakni angka 14, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut. Oh, mohon maaf, ayat 3-nya ini ya,
ayat 3-nya kehapus nih di slide-nya di saya nih. Jadi saya langsung tiba-tiba loncat ke ayat 1. Saya izin stop share. Kita lihat salinannya aja, biar kemudian terbaca. Ini saya gunakan salinan yang sudah ada nomornya, sudah masuk dalam lembaran negara gitu ya. Ini yang dihapus. Ayat 3 dirubah dan ayat 14 disisipkan. Gitu ya. Nah, ayat 3 sebenarnya yang dirubah adalah pengertian mengenai arsitek. Dan ini menjadi poin penting. Arsitek adalah seseorang yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan untuk melakukan praktik arsitek. Ini berbeda dengan, saya stop share lagi. Dengan pasal 1, pengertian itu di ayat 3 yang sebelumnya di Undang-Undang 6. Jadi mohon maaf, ini saya sepertinya kehilangan slide-nya. Jadi kalau kita lihat, perubahannya adalah di sini. Arsitek adalah seseorang yang melakukan praktik arsitek gitu ya. Ini dirubah kemudian ditambahkan normanya, arsitek adalah seseorang yang melakukan seseorang yang telah memenuhi syarat. Syaratnya itu gimana? Nah, syarat itu ditetapkan oleh Dewan. Sekedar gambaran saja teman-teman, ini yang ketika menyusun PP, ini yang kita kesulitan memetakan di mana dan bagaimana, di mana posisinya Dewan Arsitek dan bagaimana perannya. Sekedar informasi, ketika menyusun Undang-Undang 6 2017, satu bab khusus terkait dengan pembentukan Dewan Arsitek itu ditanggalkan. Karena ketika penyusunan, Presiden memiliki kebijakan untuk tidak membentuk lembaga negara baru, termasuk diantaranya Dewan Arsitek Indonesia. Makanya kemudian Dewan ini diselip-selipkan, tapi kemudian memang banyak hal yang kemudian dalam penyusunan PP dengan gambaran ideal bagaimana seharusnya Dewan itu bekerja, sulit sekali kita masukkan, karena terbentur dengan norma aturan di atasnya. Ketika menyusun PP harus melihat norma aturan di atasnya, yaitu undang-undang. Nah, undang-undangnya ini menjadi kurang lebih tidak begitu memberikan naungan untuk Dewan. Nah, kemudian ini yang dimasukkan. Ya, jadi berubah gitu. Jadi arsitek itu adalah seseorang yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Dewan. Jadi kita melihat ini menjadi salah satu poin. Mungkin sebelum lebih lanjut, yang ingin saya sampaikan lagi, ini mungkin harusnya informasi yang awal saya sampaikan, bahwa sebenarnya terkait dengan Undang-Undang Arsitek, kenapa Undang-Undang Arsitek termasuk yang terdampak dalam Undang-Undang Cipta Kerja, yang menjadi poinnya adalah nanti di lisensi. Nanti mungkin pada bab berikutnya saya sampaikan penjelasannya. Kembali di perubahan ayat 1, maka kemudian disisipkan. Tadi kan ayat 3-nya dirubah bahwa arsitek itu adalah seseorang yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Dewan. Nah, Dewan kemudian masuk dalam pengertian yang sebelumnya di Undang-Undang 6 itu tidak masuk norma ini. Di mana pasal 1 ayat 14 Dewan Arsitek Indonesia yang selanjutnya disebut Dewan adalah Dewan yang dibentuk oleh organisasi profesi yang tugas dan fungsinya membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek. Nah, ini nanti mungkin kaitannya sama pasal 34, pasal 35 yang di bawahnya. Dan mungkin juga pasal 36 yang dilebur dengan pasal 35 yang baru. Gitu. Kemudian perubahan lainnya adalah perubahan pada pasal 5
di Undang-Undang Arsitek. Jadi ketentuan pasal 5 dirubah. Sebelumnya ini ya, normanya sebenarnya tidak berubah gitu ya. Ada 3 pasal di Undang-Undang Cipta Kerja, yang sebelumnya itu ada 4 pasal. Nah, pasal ketiga ini yang di Undang-Undang Cipta Kerja, dalam Undang-Undang Arsitek yang kemudian dihapus dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi memang ini sempat ada, kalau misalnya rekan-rekan cek, ada satu artikel di surat kabar yang menyampaikan bahwa standar kinerja dihapus. Betul, itu dihapus. Tapi pengaturannya sebenarnya ada di ayat 3 yang baru, yang sebelumnya ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kinerja arsitek diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, pertanyaannya kenapa ayat 3 ini dihapus? Karena ketika kita menyusun PP, kita kesulitan untuk mengatur lebih lanjut bagaimana idealnya standar kinerja arsitek. Karena norma di atasnya, norma dalam Undang-Undang 6 2017 ini, yang diatur adalah dokumen. Jadi semua standar kinerja itu masalahnya dokumen. Padahal ketika kita bicara standar kinerjanya arsitek, yang bicara adalah arsitekturnya, karya terbangun. Nah, jadi di situ yang harus dilihat gitu. Jadi kita melihatnya, oke, berarti sebenarnya tidak cuma masalah dokumen, tapi kemudian bagaimana dia bisa terbangun, keterbangunannya. Yang berikutnya sebenarnya kinerjanya bukan masalah ada atau tidak adanya dokumen, khawatirnya jadi checklist kan, administratif. Apakah ada dokumen gambar perencanaan? Oh, ada. Tapi pertanyaannya bagaimana dengan isinya? Bagaimana dengan substansinya? Bagaimana dengan mungkin sikap kerja arsitek? Nah, ini yang mungkin perlu diatur lebih lanjut. Makanya kemudian pasal 5 ayat 3 ini dihapus, yang kemudian sebenarnya menjadi lebih rinci diatur di peraturan pemerintah, gitu ya. Berikutnya itu perubahan pasal-pasal 6 Undang-Undang Arsitek. Di antara pasal 6, pasal 7 disisipkan satu ayat, yaitu pasal 6A. Ini sebenarnya secara substansi tidak berubah, tapi difrasakan ulang gitu ya. Jadi kalau misalnya pasal 6 yang dahulu disebutkan ketentuan sebagaimana maksud ayat 1 dikecualikan, seseorang dikecualikan untuk seseorang yang membangun bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat, maka frasanya menjadi dalam penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya arsitektur berupa bangunan gedung sederhana dan bangunan gedung adat, penyelenggaraan kegiatan tidak wajib dilakukan oleh arsitek. Gitu ya. Ini sebenarnya semangatnya sama, tapi difrasakan ulang saja. Nah, berikutnya sebenarnya perubahan-perubahan yang terkait yang tadi diamanahkan menjadi peraturan menteri. Jadi memang semangatnya Undang-Undang Cipta Kerja ini memang menjadi sentralistik, rekan-rekan sekalian. Jadi semua yang tadi disebutkan kepada menteri dikembalikan kepada bicaranya pemerintah pusat, gitu ya. Yang tadinya diatur dalam peraturan menteri, maka itu ditarik menjadi peraturan pemerintah. Termasuk sebenarnya terkait dengan bangunan gedung, peraturan yang terkait perda mengenai bangunan gedung sebenarnya dihapuskan dan itu ditarik menjadi peraturan pemerintah. Kurang lebih begini gitu ya. Berikutnya sebenarnya perubahan pada pasal 14 ini yang disebutkan, ini yang menjadi dasar kenapa Undang-Undang Arsitek termasuk yang terdampak. Jadi Undang-Undang Arsitek masuk terdampak karena dalam di pemetaannya, pokoknya Undang-Undang Cipta Kerja itu, Omnibus itu bicara kalau tadinya kewenangan daerah, maka ditarik menjadi kewenangan pusat. Semangatnya awalnya begitu gitu. Jadi kenapa kita kena? Karena lisensi diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Jadi semua yang tadinya kewenangan pemerintah provinsi ingin ditarik ke pemerintah pusat. Nah, terkait dengan Undang-Undang Arsitek, kita menyampaikan keberatan. Karena lisensi itu harus tetap ada di provinsi. Karena nanti akan ada kebingungan bagaimana kita mengatur SRA dan lisensi ke semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Sedangkan yang mengerti realita membangun keadaan, kondisi di setiap tempat, itu ya
teman-teman yang ada di setempat gitu. Dengan demikian sebenarnya lisensi itu harus tetap ada di provinsi. Nah, ini kesepakatan yang bisa kita dapatkan, dan alhamdulillah ini kan masuk dalam norma di Undang-Undang 11 2020. Yang berubah itu sebenarnya pada ayat 3-nya yang sekarang disebut lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan norma, standar, kriteria, dan prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat. Dan ini sebenarnya teman-teman, ini adalah perkuatan, justru bukan pelemahan dari Undang-Undang 6 terkait dengan poin ini. Karena norma, standar, kriteria, dan prosedur itu diatur dalam disebutnya itu Undang-Undang Kewenangan Konkuren. Jadi apa pembagian kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, kota gitu. Apa yang menjadi kewenangannya, dan itu nanti masuk ke dalam penganggaran APBD, APBN, dan itu masuk ke dalam kinerja pemerintah daerah. Nah, ini menjadi penting karena kalau kita berkaca terkait dengan Undang-Undang Gedung, Undang-Undang 28 2002 itu, di mana diamanahkan IMB, diamanahkan TABG itu baru 18 tahun, baru kemudian kurang lebih 90% baru ada seluruh Indonesia. Kenapa butuh waktu sekian lama? Karena tidak masuk ke dalam pengaturan kewenangan konkuren. Nah, ini yang ketika Januari-Februari 2020, saya dan almarhum Mas Johara, kami bersama PU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ke Dirjen Pengembangan Daerah yang di Kalibata, yang kemudian bagaimana pengaturan ini, lisensi ini bisa masuk dan tetap ada di provinsi. Maka kemudian normanya disebut seperti ini, sesuai dengan norma, standar, kriteria, prosedur yang ditetapkan pemerintah pusat, karena diatur dalam PP. Jadi kewenangan konkuren itu diatur dalam PP. Gitu. Jadi ini justru menjadi lebih baik karena kemudian bisa memastikan lisensi itu bisa terjadi lebih cepat di provinsi. Ini ya, ini yang dihapus. Jadi kalau Undang-Undang 6 2017 ayat 14 ayat 3, pasal 14 ayat 3, lisensi diterbitkan oleh pemerintah provinsi. Berikutnya perubahan di pasal 19 ayat 3. Ini lagi-lagi sebenarnya pokoknya yang tadinya diatur dalam peraturan menteri atau dilaksanakan oleh menteri dilarikan semua ke pusat gitu ya. Kurang lebih sama. Pokoknya yang tadinya ada di menteri, maka kemudian masuk ke pusat. Yang tadinya peraturan menteri, masuk ke peraturan pemerintah. Dengan demikian, yang dahulu kita menyusun PP dan Permen, maka semuanya menjadi masuk dalam PP. Gitu. Jadi PP-nya menjadi sangat lebar, karena kalau misalnya Undang-Undang 6 2017 mengamanahkan PP dan Permen, sekarang hanya PP saja. Kemudian perubahan pada pasal 28 pada poin F gitu ya. Ini kita lihat yang berubahnya saja. Lagi-lagi masalahnya menteri dan pemerintah pusat gitu ya. Kurang lebih jadi prinsipnya sama gitu ya. Walaupun kemudian pemerintah pusat, yang disebut pemerintah pusat adalah presiden dan wakil presiden serta menteri yang membantu presiden kurang lebih. Kemudian dalam penjelasan berikutnya, menteri yang dimaksud adalah menteri yang mengurusi mengenai pekerjaan umum. Nah, berikutnya perubahan pada pasal 34. Ini perubahannya karena oleh pemerintah pusat dan oleh menteri gitu ya. Jadi pada pasal 34 terkait sama dewan yang mana maksud dikukuhkan oleh pemerintah pusat, sebelumnya normanya diatur oleh menteri. Tapi juga kemudian pada pada undang-undang sebelumnya, pasal 34 ayat 2, ini dihapus pasal 34 ayat 2 ini. Jadi yang normanya dewan sebagaimana dimaksud memiliki tugas dan fungsi membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan keprofesian arsitek. Kenapa dihapus? Karena akan dileburkan menjadi pasal 35 baru. Jadi pasal 35 ini adalah peleburan dari pasal 34 ayat 2 yang dihapus, kemudian pasal 35 di Undang-Undang Arsitek, dan pasal 36. Jadi sebenarnya
ingin menjelaskan kembali di mana posisinya Dewan gitu. Jadi ini sebenarnya upaya dalam mendudukkan kembali posisinya Dewan Arsitek. Jadi terkait sama pasal 35 ini perubahannya kurang lebih seperti ini rekan-rekan. Jadi perubahannya pemerintah pusat melakukan pembinaan mengenai profesi arsitek. Jadi yang dimaksud pembinaan dicek di ini ya, harus dicek di penjelasannya gitu. Jadi pasal 35 ini harus dicek di penjelasan undang-undangnya, karena kemudian termasuk sebenarnya menetapkan, memperjelas gelar profesi untuk arsitek. Gelar profesi arsitek itu AR gitu. Nanti coba teman-teman cek di penjelasan pasal 35. Lalu pembinaan sebagai ini, jadi kita ada tambahan ayat yang lumayan gitu ya. Jadi pembinaan sebagai maksud adalah menetapkan kebijakan pengembangan profesi dan praktik arsitek, yang di dalamnya sebenarnya termasuk sebenarnya registrasi. Ini terkait sama tadi pasal 1 ayat 14. Pasal 1 ayat 3 di mana arsitek itu ditetapkan oleh dewan, yang syarat memenuhi syarat dan syaratnya ditetapkan oleh dewan. Prinsipnya adalah pada pasal 35 yang menetapkan pemerintah pusat, karena dewan itu membantu pemerintah pusat gitu ya. Membantunya itu disebutkan dalam pasal 3, dalam ayat 3, pemerintah pusat dalam melakukan fungsi pengaturan, pemberdayaan, pengawasan praktik arsitek sebagai dimaksud ayat 1 dan 2 dibantu oleh dewan. Ketentuan sebagai mengenai lebih lanjut itu diatur dalam peraturan pemerintah. Ini pasal 35 yang lama yang kemudian dilebur, dan pasal 36-nya dihapus karena dileburkan dalam pasal 35 yang baru gitu ya. Karena ya kita ingin mendudukan kembali di mana posisi dewan, di mana SRA dan yang lain-lain. Kemudian ini sebenarnya yang terakhir terkait sama sanksi. Ini sepertinya masuk dalam pengaturannya. Ini sebenarnya titipannya DPR, rekan-rekan. Jadi kalau sempat ingat, dahulu ada alih pengetahuan dan alih keahlian dari arsitek asing, itu adalah norma yang dititipkan oleh DPR. Gitu. Jadi justru kita bertanya-tanya, apa iya harus alih pengetahuan dan alih keahlian gitu ya? Apakah kemudian seolah-olah menempatkan arsitek Indonesia itu di bawah derajatnya arsitek asing? Gitu. Tapi ini karena sudah masuk dalam amanah, maka kemudian itu tidak diganggu-gugat gitu ya. Tapi ini lagi-lagi adalah bagian yang kemudian dititipkan oleh DPR justru. Nah ini yang mungkin menjadi menjadi perhatian, karena ketika mengaturnya perlu pengaturan yang lebih lanjut. Karena kalau terkait dengan praktik arsitek kan nanti sebenarnya itu ranahnya pemerintah pusat, terkait sama SRA itu kan ranahnya pemerintah pusat gitu ya, bukan organisasi profesi gitu. Nah ini yang kemudian nanti diatur dalam PP-nya. Kurang lebih demikian secara garis besar, Mbak Tatiana, dampaknya Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Arsitek. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Tatiana. Terima kasih Pak Riko. Mungkin ada yang ingin bertanya dulu? Atau belum ada? Kalau ada yang mau tanya bisa raise hand atau enggak bisa ketik di chatboard juga. Oke, berarti saya nggak boleh nyebut hashtag mosi tidak percaya, Pak Riko. Haram ya di sini? Rasanya boleh, Mbak. Silakan, itu hak konstitusi Mbak Tatiana, tapi bukan di forum ini gitu. Jadi benar. Mungkin secara individu rasanya kita konstitusi kita memberikan ruang untuk kita menyampaikan aspirasi, tapi mungkin sebagai kita membedakan ya teman-teman, kita sebagai pengurus profesi, pengurus organisasi profesi, maka kemudian kita mensikapi pada secara proporsional saja. Apabila kemudian secara pribadi teman-teman punya pendapat, saya rasa itu dipersilakan gitu. Tapi yang ingin saya sampaikan dan ingin saya garis bawahi terkait dengan pengaturan undang-undang perubahan undang-undang arsitek dalam undang-undang Cipta Kerja, kita tidak dipreteli dalam tanda petik seperti mungkin ada wacana yang berkembang baik di media sosial ataupun di percakapan umum lainnya. Kita nggak dipreteli sama sekali. Justru yang tadi saya sampaikan, ini adalah penguatan. Justru kita berhasil memasukkan penguatan terkait dengan profesi kita, memperkuat juga posisi dewan.
Sebagai informasi, mungkin tambahan informasi Mbak Tatiana. Ya. Insya Allah dalam PP yang terkait dengan jasa konstruksi dan PP terkait dengan arsitek, nanti arsitek hanya SRA, bukan SKK. Jadi kalau undang-undang yang PP-nya jasa konstruksi kan diamanahkan SKK. Maka SKK untuk arsitek adalah SRA, dan ini pengaturannya sejajar. Jadi kalau apabila memiliki SRA, maka sudah masuk syarat-syarat yang disyaratkan juga di SKK. Jadi tidak perlu lagi mengurus SKK. Dan kemudian nanti ranahnya ada di mana? Karena mengenai profesi, mengenai jasa konstruksi itu ada ranahnya pemerintah pusat, maka ini sebenarnya ranahnya pemerintah pusat. Yang kemudian oleh pemerintah pusat dikasih rumah. Untuk arsitek, dikasih rumahnya Dewan Arsitek Indonesia loh ya. Sedangkan untuk jasa konstruksi lain, itu ada di lembaga penyedia jasa konstruksi. Nah, Dewan Arsitek Indonesia, alhamdulillah sebenarnya sejak Mei 2020, calon anggotanya sudah melewati proses pemilihan. Ini sekedar saya tambahan informasi. Proses pemilihannya melalui seleksi yang melibatkan assessment center gitu ya. Assessment center itu seperti psikolog gitu ya, melewati proses tes psikologi dan yang lain-lain gitu ya, tes kepemimpinan dan yang lain-lain. Kemudian dipilih melalui panel ahli seleksi yang 3 diantaranya adalah pihak luar. Pak Agus Prabowo yang staf ahli menteri, sekarang juga menjadi ketua tim seleksi LPJK, pernah menjadi ketua LKPP, lalu Ibu Betty Alisabana, pernah menjadi panitia seleksi KPK, lalu ada Pak Imam Prasojo, yang pernah juga menjadi panitia seleksi KPK dan LPJK. Selain kemudian beberapa anggota panel ahli dari IAI gitu ya. Nah, sekedar informasi, seyogyanya kita diharapkan bertemu Menteri hari Selasa kemarin. Tapi karena syarat protokol kesehatan yang ketat, harus tes usap, maka kemudian kami minta waktu agar kemudian bisa panel ahli ini bisa bertemu Pak Menteri. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan bertemu Menteri melaporkan terkait dengan Dewan Arsitek Indonesia. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat akan bisa dikukuhkan. Itu mungkin informasi yang sementara bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Saya kembalikan lagi ke Mbak Tatiana. Pak Riko, ini kan segala sesuatunya larinya ke pemerintah pusat ya, dengan ada UJK ini. Cuman pertanyaannya, apakah dengan dia ke pemerintah pusat segala sesuatu pengurusan yang sifatnya berbau keprofesian lebih efisien, atau ternyata enggak? Kayak misalnya ini ada pertanyaan, misalnya untuk proses untuk menjadi arsitek tetap sama atau enggak? Misalnya kayak S1 4 tahun, PPA 1 tahun dulu, magang 2 tahun. Ini kan maksudnya prosedural ya, tapi secara waktu tuh juga, saya juga jadi mempertanyakan, ada konsekuensinya nggak sih? Apa ternyata sama aja tetap dipandu oleh organisasi daerah gitu? Baik, tetap sama. Karena kita memperjuangkan kesetaraan internasional. Jadi kan kita bicaranya kalau kita ingin bersaing dengan yang lain, dengan internasional, apalagi kita sudah menandatangani Mutual Recognition Agreement, MRA untuk ASEAN, sebenarnya dalam beberapa kesempatan ada perjanjian bilateral yang free trade antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Australia, dan beberapa negara lain gitu ya, yang memberikan saluran lintas batas. Nah, kalau kita nggak mengatur, maka kita bisa jadi, dan tanda petik, terlindas gitu ya. Saya mohon maaf, mungkin terlindas kata-kata yang diksi yang terlalu keras. Jadi prinsipnya sama gitu. Jadi pendidikan itu harus 5 tahun. Jadi pendidikan 4+1 PPAR itu tetap berlaku. RPL, tapi dan kemudian RPL itu tetap bisa gitu ya. Jadi ini menjadi pembeda kita dengan undang-undang jasa konstruksi, karena di kita arsitek, apabila kita tahu ada sekian banyak sekali arsitek yang memiliki kompetensi sebagai arsitek tapi tidak mengecap pendidikan formal arsitektur. Tapi ini kan anomali ya. Saya tidak menyampaikan ini harus umum, tapi ini sebenarnya ada hal-hal orang-orang tertentu yang bisa begitu.
walaupun tidak banyak, tapi ada dan kita memberikan ruangnya, gitu ya. Kita bisa menyebutkanlah banyak nama dalam pertemuan ini siapa-siapa saja. Jadi itu tetap magangnya tetap di provinsi. Nah, terkait dengan SRA itu dalam pengaturannya nanti dilakukan oleh LSP. LSP-nya mungkin nanti IAI sedang membuat LSP yang nanti akan dihibahkan kepada Dewan Arsitek. Yang menjadi penting sebenarnya, memang LSP ini amanahnya dari Undang-Undang Ketenagakerjaan ya. Gitu. Jadi LSP ini pengaturannya hanya satu tempat di pusat. Tapi di provinsi, di daerah itu ada namanya TUK, tempat uji kompetensi. Jadi sekalipun nanti LSP-nya dilibahkan ke Dewan, TUK-nya tetap ada di IAI provinsi. Dan itu yang perlu kita pastikan. Gitu. Justru kami melihat hal-hal yang tadinya rumahnya tetap harus di provinsi, maka itu yang kita perjuangkan. Termasuk sebenarnya lisensi. Syarat lisensi itu diatur dalam PP-nya. Syarat lisensi itu, nah ini menarik ya teman-teman, menarik karena amanah di undang-undangnya disebutkan lisensi itu syaratnya memiliki SRA dan rekomendasi dari asosiasi profesi. Yang dimaksud asosiasi profesi ini adalah organisasi profesi pada tingkat provinsi. Nah, ketika menyusun PP kita mencoba melihat, kalau gitu ujian ada di mana rumahnya? Kalau ujian ingin lisensi, apakah di pemerintah provinsi atau di mana? Ternyata nggak bisa pemerintah provinsi membuat ujian untuk lisensi, karena amanah undang-undangnya syaratnya itu cuma SRA dan rekomendasi dari organisasi profesi. Jadi kita nggak boleh menambah norma, nanti ada ujian di provinsi, nggak boleh. Nah, dengan demikian, justru rumahnya nanti ujian untuk lisensi itu ada di organisasi profesi tingkat provinsi. Gitu. Itu yang menjadi penting sebenarnya. Itu yang justru kita perjuangkan. Jadi, harapannya justru kita melihat nanti akan sekian banyak kegiatan dan kita perlu memastikan bersama-sama bahwa IAI provinsi dan mungkin untuk beberapa tempat sudah ada wilayah gitu ya. IAI provinsi dan wilayah ini harus berdaya. Gitu mungkin Mbak Tatiana. Oke. Berarti sebenarnya proseduralnya hampir sama aja ya. Cuman maksudnya untuk mengklarifikasi lagi kalau ini sebenarnya benar-benar dipegangnya masih sama provinsi, IAI provinsi ibaratnya kayak gitu ya. Iya, betul. Betul, justru itu yang menjadi pentingnya. Tapi di sini sebenarnya perubahannya itu ya tadi. Akhirnya kita punya kesempatan. Awalnya yang ditembak ke Menko Perekonomian adalah lisensi, karena ranahnya provinsi. Justru kita nge-twist, bisa nggak ya kalau kita menunjukkan kembali fungsi dan perannya Dewan, gitu kurang lebih. Oke. Nah, terus untuk penerbitan SRA, itu kira-kira apakah dia lewat Dewan Arsitek atau masih kayak sekarang, misalnya lewat LPJK? Akan melalui Dewan Arsitek. Dewan Arsitek berarti ya. Oke, berarti semuanya akan lagi-lagi terpusat gitu kan ya. Oke, baik. Oke, apakah ada pertanyaan? Masih belum ya? Nah, tapi kalau gitu berarti istilah pemerintah pusat itu hanya sekedar istilah doang ya berarti? Karena ujung-ujungnya kita masih tetap ya kurang lebih koridornya masih sama. Lagi-lagi peranan organisasi provinsi masih diterapkan sebagaimana mestinya. Karena kan kalau misalnya kita lihat dulu kan Pak Juara mungkin mau IPTB di setiap provinsi ada, kayak tadi misalnya kata Pak Riko bisa 18 tahun segala macam gitu kan. Maka dari itu tadi saya sempat mempertanyakan kalau gitu perannya provinsi juga jadi sangat penting gitu. Nah, lalu gimana Pak Riko? Betul sih. Justru sebenarnya gini, perubahan perubahan diksi dari menteri menjadi pemerintah pusat, menurut saya itu adalah satu cara mengatasi keterbatasan sektoral. Oke. Tadinya kan hanya sektoral, ini kan PU kan, urusan ke-PU-an kan. Kalau urusan yang terkait sama wali kota dan yang lain-lain itu urusannya dalam negeri. Nah, ini sektor yang beda gitu.
Jadi sekarang justru menjadi peluang karena bicaranya pemerintah pusat, maka kemudian ya menjadi lintas sektor gitu. Benar. Oh iya, untuk yang mau bertanya bisa ditulis di kolom chat ya. Mungkin ada yang ke-skip atau gimana, bisa diketik aja, nanti akan saya bacakan. Kalau mau baca sendiri pun bisa raise hand. Lalu terkait tadi kan SRA diusahakan kalau misalnya ujian kompetensinya itu organisasinya daerah. Terus perannya IAI nasional terhadap ujian tersebut seperti apa ya? SRA gini, yang ada di provinsi itu lisensi, Mbak Tatiana. Jadi untuk SRA ada di Dewan, yang tempat uji kompetensinya ada di provinsi. Oke, berarti SRA-nya itu bersifat nasional. SRA-nya bersifat nasional. Oke, kalau misalnya keterkaitannya dengan IPTB? IPTB lisensi. I see, oke. Sorry, skip. Gitu. Jadi gini, nah kita jadi menseragamkan istilah, menseragam nomenklatur gitu ya. Kalau IPTB kan istilahnya Jakarta ya. Saya nggak tahu kalau di Tangerang Selatan mungkin ada nama yang lain ya. Saya rasa IPTB malah di Tangsel masih belum ada ya. Nggak tahu. Belum ada ya. Kalau di Bandung namanya SLBP kan, Surat Lisensi Bekerja Perencana. Jadi ada nama masing-masing. Nah, namanya ini kemudian diseragamkan menjadi lisensi. Oh, mungkin Pak Pierre mau gabung? Ini udah on nih videonya. Oh iya, baru bisa meet. Sorry, Om Ariko, selamat sore. Lagi di luar nih sama keluarga. Seru sebenarnya diskusinya. Jadi kalau di Tangsel belum ada lisensi, karena kan sebenarnya idealnya kan itu provinsi ya. Walaupun beberapa daerah itu dia kabupaten kota, kayak Bandung bikin SLBP ya. Terus kemudian Surabaya juga bikin SLBP, padahal kalau amanahnya kan sebenarnya lisensi itu adanya di provinsi. Cuman ada 2 pertanyaan nih Om Ariko. Yang pertama, udah dapat info belum? Kira-kira RPP-nya itu targetnya kapan ya? Katanya 4 bulan atau 3 bulan gitu ya. Terus yang kedua, DAI udah dapat 9 nama kah? Dan akan dikukuhkan kapan? Karena kelihatannya kan semua instrumen keprofesian kita kan menunggu itu ya. Termasuk uji kompetensinya, terus kemudian kita masih agak gampang sebenarnya di Banten ya. Pemberlakuan yang lulusan tahun 2016 kalau nggak salah yang harus menggunakan PR gitu. Terus yang ketiga, waktu kita pembahasan RPP sama Rapermen itu kan kita masih ada diskusi. Memang kalau lisensi di provinsi itu kan DKI banget gitu. Tapi begitu kita ke luar DKI, itu sebenarnya ada gap ya antara penyelenggaraan bangunan gedung di level kabupaten kota, tetapi lisensi arsiteknya itu di level provinsi. Jadi perlu ada bridging pada saat terjadi malpraktek di kabupaten kota, tapi yang memberikan sanksi harusnya kan yang menerbitkan lisensi ya, provinsi gitu. Nah itu yang harapannya sebenarnya waktu itu sempat dibahas juga sama Pak Endi kan waktu RPP. Mudah-mudahan di RPP yang sekarang masih ada tuh bridgingnya antara kabupaten kota kalau terjadi malpraktek di kabupaten kota, tapi yang menertibkan lisensinya itu ya, memberikan sanksi itu di level provinsi gitu. Mudah-mudahan ada. Jadi mungkin itu aja 3 ya kali ya. Buat bahan diskusi, kasihan Tatiana sendirian nih diskusinya. Thank you. Saya lagi di luar sambil nyimak ya. Makasih Bang Pierre. Ya, sama-sama. Yang di luar itu bikin iri gitu kan, jadi pengen keluar juga. Terpaksa karena udah lama di luar. Baik, makasih Om Pierre. Saya boleh menanggapi langsung Mbak Tatiana ya? Boleh, silakan. Oke. Jadi terkait dengan RPP kayaknya akan dalam waktu cepat karena itu yang saya sampaikan tadi justru
ketika proses penyempurnaan UU-nya, tim PU itu sudah gerilya ngurusin undang-undang RPP yang dimaksud undang-undang arsitek, jasa konstruksi, dan cagar budaya. Jadi tim IHI itu terlibat di hanya undang-undang arsitek dan undang-undang cagar budaya, gitu kurang lebih. Sedangkan yang lainnya memang kita belum mendapatkan informasi. Tapi kayaknya sepertinya akan dalam waktu dekat PP-nya akan keluar, Om Pierre dan teman-teman. 3 bulan, 4 bulan kali ya katanya ya? Benar, atau jangan-jangan saya menduga sebelum akhir tahun kita udah punya PP-nya. Karena bendanya udah selesai. Iya, udah diposting tuh di webnya. Iya, betul. Udah ada, nanti mungkin sepertinya ada beberapa kesempatan nanti konsultasi publik ya. Gitu, itu udah ada jadwalnya yang saya dengar gitu. Oke. Sebenarnya IAI terlibat dalam penyusunan RPP, terlibat sangat intens banget gitu, sampai kemudian saya dan beberapa teman-teman yang mengawal harus merelakan waktu-waktu untuk pekerjaan karena ini harus selesai kan gitu. Kalau nggak kita kawal nanti bagaimana? Saya udah punya draftnya, tapi mohon maaf belum bisa menyampaikan ke rekan-rekan saat ini sampai kemudian nanti setelah secara resmi dari PU. Tapi mungkin gambaran besarnya yang diatur di dalam RPP itu adalah terkait dengan standar kinerja arsitek, tata cara penerbitan dan pencabutan SRA, penerbitan dan perpanjangan lisensi, tata cara alih keahlian dan ahli pengetahuan arsitek asing, pembinaan, lalu pengabdian masyarakat, dan sanksi administratif. Nah, yang sanksi itu sebenarnya kita sudah masukkan di dalam itu, termasuk bridging-nya, Om Pierre, gitu. Nah, justru kalau melihat tadi normanya di undang-undang, sanksi itu justru peran pentingnya ada di organisasi profesi. Dalam hal ini, organisasi profesi tingkat provinsi. Gitu. Itu yang menjadi penting. Pertanyaan kedua Om Pierre, apakah sudah ada 9 nama? Sudah sejak Mei kemarin. Namun sekali lagi saya mungkin rasanya dengan berbagai pertimbangan, karena ini kan nama ini harus dikukuhkan menteri, harus dikukuhkan oleh pemerintah pusat gitu. Jadi khawatir kalau sebaiknya justru memang kita bertemu menteri dahulu, menyampaikan nama-namanya secara resmi, baru nanti kemudian kami akan menyampaikan ke teman-teman sekalian siapa nama-nama itu. Nah, ya khawatirnya kan nanti kalau seandainya kita menyampaikan terus ternyata tidak sesuai dengan yang dikukuhkan, ini menjadi problem gitu ya. Jadi menjawab pertanyaan Om Pierre, sudah masuk nama-namanya, sudah disampaikan ke menteri. Insya Allah dalam 1-2 hari ke depan kita akan bertemu menteri terkait dengan Dewan Arsitek Indonesia. Karena DPR juga sudah mendesak Kementerian Perekonomian dan Kementerian PU untuk segera merealisasikan Dewan Arsitek Indonesia. Jadi itu kalau mendengar waktu di DPR, justru IAI dan Dewan Arsiteknya ini yang menjadi kuat, menjadi perhatiannya DPR. Begitu mungkin Om Pierre, Mbak Tatiana. Oke, after itu ya berarti ya, after LPJK ya? LPJK kayaknya dikukuhkan duluan ya? Barengan kayaknya. Karena kalau LPJK yang surat yang kalau misalnya kita cek di grup sudah beredar, itu kan surat yang disampaikan kepada DPR. Nanti ada prosesnya lagi DPR. LPJK dipilih oleh di prosesnya ada prosesnya DPR. Sedangkan kita proses politik berarti ya, proses politik. Betul. Oke, thank you Om Ariko. Jadi prinsipnya sebenarnya kalau baca sekilas Undang-Undang Arsitek sama Undang-Undang Bangunan Gedung sebenarnya nggak terpreteli kalau menurut saya. Malah punya kesempatan untuk menguatkan poin-poin yang sebenarnya masih kurang ya. Kalau dilihat di undang-undangnya sama RPP-nya kan sebenarnya kalau menurut saya ya. Karena betul. IMB tidak hilang menjadi PBG, TABG tidak hilang gitu menjadi TPA. Betul. Jadi yang rencana awal itu semuanya gagal semua ya oleh benteng yang ngejagain. Thank you Om Ariko. Mungkin saya nggak bilang gagal ya, tapi maksudnya gini,
Ya oke, kita diskusi ya, cari jalan keluarnya gimana gitu. Jadi insya Allah YAI turut mengawal, kita ngelihat apa yang ideal. Nah, termasuk tadi IMB sebaiknya jangan dihilangkan. Tapi kan kita nggak ingin terpaku sama nomenklaturnya saja gitu ya. Yang penting kan prinsipnya gitu. Jadi kalau nomenklaturnya berubah, tapi prinsipnya bisa kita perbaiki, kita sempurnakan, kenapa enggak? Gitu, Om Pierre. Iya, peer review ya, tetap peer review ya. Tetap. Oke, thank you Om Mariko. Ya, makasih. Oke, makasih Bang Pierre. Thank you Tatiana. Ya.